Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah, cerdas, hafidz Quran, Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, hari ini pada Senin tanggal 9 Agustus 2021 kita melaksanakan pembelajaran daring mata pelajaran tematik. Kita sampai pada subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Silahkan anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo ikuti Pak Arif. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatik. Terima kasih. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, silakan dibuka buku tematiknya ya, halaman 88. Ayo kita baca bersama-sama pembelajaran 4. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Baik, sudah dibaca? Yuk kita lanjutkan. Halaman 89. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yuk kita buka halaman 89. Sudah dibuka semua? Baik. Perhatikan gambar tersebut ya. Kemudian berilah tanda X pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan. Ada kenampakan alam, ada kenampakan buatan. Tadi kita akan jelaskan apa perbedaan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yuk kita lanjut. Perhatikan. Ada berapa gambar? Ada 4 gambar. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama, siapa yang tahu itu gambar apa? Sungai. Gambar apa? Sawah. Gambar apa? Gunung. Yuk. Yang paling dominan adalah gambar gunung. Gambar gunung. Lah, gunung ini kenampakan alam apa kenampakan buatan? Jika kenampakan alam dicentang, jika kenampakan buatan disilang. Oh, ini berarti ini bukan silang ya, ini centang. Mohon maaf. Itu adalah kenampakan alam. Baik. Kita lanjutkan. Sungai. Yang kedua adalah gambar sungai. Itu adalah kenampakan, ya benar, alam. Tandanya seperti itu ya. X yang ada kotaknya. Selanjutnya itu dicentang ya, bukan disilang ya. Itu salah apa namanya? Di HP saya tidak ada huruf centangnya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga itu adalah gambar danau.
Danau itu ada sendiri atau dibuat manusia? Ada sendiri. Berarti termasuk kenampakan? Iya, kenampakan alam. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah waduk. Waduk itu, itu silang ya. Waduk itu adalah buatan manusia. Baik, mohon maaf simbol-simbolnya tidak bisa terekam di HP ini. Kita lanjut. Halaman 90, yuk tuliskan, ayo berlatih. Pertanyaan pertama, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Ada 3 tadi, yang pertama apa? Gunung, terus sungai, terus danau. Ya, dituliskan gunung, sungai, danau. Selanjutnya, kenampakan buatan apa? Buatan, apakah yang nampak pada gambar di atas? Pinter, waduk. Kita lanjutkan. Apakah kenampakan alam itu apa tadi? Yang jadi sendiri, yang ada sendiri. Coba definisinya dituliskan. Kenampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya, seperti gunung, laut, danau, pantai, dan sungai. Ya, betul. Sip. Catat ya, tuliskan ya di buku tematiknya. Lalu nomor 4, apakah kenampakan buatan itu? Buatan manusia, ya. Kita coba. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Ada kepentingannya. Waduk misalkan dibuat untuk irigasi, untuk listrik dan semacamnya. Sawah ya untuk tandur, untuk menanam. Pemukiman untuk tempat tinggal, stasiun untuk kendaraan transportasi dan bandara juga seperti itu. Itu kenampakan alam buatan, kenampakan buatan. Silakan dituliskan di buku tematiknya. Lalu kemudian kita lanjutkan. Seperti apakah gambar-gambarnya? Yuk kita lihat. Itu adalah gambar gunung, laut, danau, pantai, sungai. Itu masuk kenampakan alam. Yang buatan seperti apa? Waduk. Nah, bendungan itu ya. Sawah, pemukiman tempat tinggal kita itu termasuk kenampakan buatan. Stasiun, nah, ada yang dekat rumah stasiun, nah itu juga kenampakan buatan. Itu tidak terjadi dengan sendirinya, ada yang manusia yang membuat seperti itu. Bandara ya seperti itu ya. Kita lanjutkan pada halaman 90. Yuk kita membaca. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai, ayo dibaca yang keras suaranya, berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Ingat, kalau ada koma, titik, maka bacanya berhenti, tidak boleh dibaca langsung. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, dan atau padang rumput. Selanjutnya yang keempat, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi hanya di Indonesia yang sangat lengkap sekali bentangan alamnya. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Yuk, kenali negerimu lebih dekat lagi. Kita sebagai bangsa Indonesia, ayo kita mengenal bentang alam di Indonesia. Kita belajar yuk bersama-sama. Dibuka. Siapa yang punya peta atau atlas? Bisa dibuka ya, bisa diambil. Nah, yang punya. Kalau yang belum punya, silakan nanti beberapa hari bisa beli ya sebagai bahan buku penunjang. Baik, kita lanjutkan. Buka petanya. Kita lanjut halaman 91. Kita baca. Judulnya Bentang Alam Pulau Papua secara umum. Kita baca yang keras. Pulau Papua. Ayo bersama-sama.
adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Ada Papua Nugini. Kalau Papua Nugini itu sudah di luar Indonesia. Kalau Papua adalah milik kita, milik negara Indonesia. Pulau Papua merupakan bagian wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Jadi, kalau di Papua itu 71% lebih banyak hutannya dan sangat sulit sekali. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua. Jadi paling tinggi di Indonesia itu ada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya masih ditutupi salju. Jadi anak-anak sekalian mudah-mudahan nyampai di sana ya. Bukan dalam rangka hidup di Papua, tapi nanti untuk dalam rangka untuk mengenal Indonesia. Kalau bisa hidup di sana dan mengembangkan daerah Papua itu lebih bagus. Oke. Dilihat atlasnya, yuk kita bersama-sama. Ayo berlatih. Di bawahnya ada halaman 91. Bisa ngisi itu anak-anak sekalian? Ya. Kalau tidak bisa kita lanjut ya, kita belajar. Di sini anak-anak sekalian. Ini tidak terlalu jelas. Kalau di atlas kalian mungkin lebih jelas. Cari gunung-gunung, cari gunung, cari lembah, cari bukit, cari sungai, dataran rendah, pantai. Catatkan di buku tematik itu. Oke, saya bantu, kita lanjut. Ini yuk tuliskan nama Pulau Jawa, gunungnya, yaitu sudah Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, dan Lawu. Ini sebagian ya, walaupun masih banyak gunung-gunung yang lain ya. Lembah Grand Canyon, Lembah Dieng, Lembah Kaliurang. Silahkan dituliskan di halaman 91. Itu di Pulau Jawa. Bukitnya silakan dituliskan di paus ya. Sungai Ciliwung, sungainya Sungai Berantas, Sungai Ciliwung, Sungai Bengawan Solo. Pak, Sungai Kaliputih kok dicatat. Nah, ini secara umum yang besar-besar ya. Dataran rendah Madiun, Surakarta, dan Semarang. Pantainya Pantai Anyer, Pangandaran, Kelayar, dan Parangtritis. Bisa juga Pantai Watu Ulo, Pantai Pasir Putih, dan seterusnya. Banyak sekali di Jawa ya. Tapi secara umum itu ya. Kita lanjut. Selanjutnya peta Sumatera. Silahkan buka atlas Sumatera. Cari gunung-gunungnya. Yang gambarnya segitiga itu gambar gunung ya. Oke, banyak ya. Secara umum saya catat secara garis besar. Ini ditulis. Sudah nulisnya? Dibaca sendiri. Ya, di paus. Silakan ditulis. Gunungnya ada Marapi, lembahnya ada Lembah Anai, bukitnya Bukit Pasai, sungainya ada Sungai Musi. Kalau misalkan di buku tematik tidak cukup, anak-anak bisa menggunakan lembar kertas, kemudian tempelkan di buku tematiknya ya. Atau pakai lembar kertas, diselipkan di buku tematiknya itu di staples atau di lem ya. Bisa seperti itu. Jadi silakan dicatat. Kita lanjut. Yang sudah mencatat kita lanjut. Ini adalah peta Kalimantan. Ya, kita perhatikan banyak sekali gunung-gunung di sini. Ya, yang segitiga. Banyak sekali ya. Secara umum sudah saya catat. Pulau Kalimantan gunungnya ada Gunung Bukit Raya, Gunung Liangpran, Gunung Manyapa, Gunung Asik, dan seterusnya. Lembahnya, baik. Silakan dicatat dan dibaca ya. Kita lanjut di pulau selanjutnya yaitu Sulawesi. Ini pulaunya yang bentuknya seperti K ya. Ini Pulau Sulawesi. Sulawesi itu ada Provinsi Sulawesi Utara, ya. Baik, maaf. Ada Sulawesi Tengah, ada Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Tenggara. Kita cari gunung-gunungnya, ya. Lembahnya, ya langsung kita catat aja. Sudah
Sudah dicatat ya? Catat itu, di pause dulu, dicatat. Kita lanjut di selanjutnya, ini pulau apa ya? Siapa yang tahu? Peter, Pulau Papua. Nah, anak-anak sekalian masih ingat aturan peta kemarin? Kalau yang berwarna hijau adalah dataran rendah, dataran tingginya berwarna oranye atau merah. Baik, di Papua secara umum ini gunungnya Puncak Jaya, Puncak Mandala, Puncak Trikora, dan seterusnya. Silahkan dicatatkan di buku tematiknya atau di kertas lain ya. Nanti tempelkan di situ. Yuk kita lanjutkan di pulau selanjutnya, Kepulauan Maluku. Ini yang terdiri dari, kenapa disebut kepulauan? Karena pulaunya terpisah-pisah emang. Ya, kita lanjut. Ini petanya ya. Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku itu adalah penampakan alamnya, bentangan alamnya, ada gunung, lembah, ada gunung Gamalama gitu ya. Silahkan dituliskan sambil lalu kita mengenal juga daerah Maluku, meskipun kita belum sampai di sana ya. Kita lanjutkan. Siapa yang tahu ini pulau apa? Apa? Nusa Tenggara? Bukan. Sumatera bukan, Sumatera sudah. Ini siapa ini? Pulau apa? Ya, Pulau Bali. Ini adalah Pulau Bali yang bentuknya seperti ayam ya. Nah, jadi Pulau Bali ini masih ingat kode-kode warnanya? Nah, yang berwarna oranye ini berarti dataran tinggi, pinter. Yang berwarna hijau dataran rendah. Oke, kita lanjutkan. Yuk kita cari gunung-gunung apa saja yuk. Banyak ya. Secara umum saya catatkan. Ya, Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Beratan. Walaupun banyak gunung-gunung di sana, tapi saya catatkan secara umum seperti itu ya. Kemudian lembahnya juga silakan dicatat. Dataran rendah, pantainya ada pantai Nusa Dua, pantai Kuta yang terkenal itu ya, dan pantai Jimbaran. Mudah-mudahan kita beberapa waktu yang akan datang setelah PPKM, setelah pandemi normal, anak-anak bisa rekreasi ke sana, ke Pulau Bali. Bisa bersama keluarga atau secara sendiri atau bersama teman-temannya nanti ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Yuk, kita lanjut. Karena memang Bali terkenal dengan keindahannya ya. Kita lanjutkan di Pulau Nusa Tenggara, Kepulauan Nusa Tenggara. Kepulauan Nusa Tenggara itu terbagi dua, ada Nusa Tenggara Barat, ada Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat itu termasuk Pulau Lombok, Pulau Sumbawa ini masuk pada Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada Pulau Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu ada Pulau Sumba. Kemudian ada Flores. Jadi anak-anak kalau ingin tahu Komodo itu pusatnya ada di Pulau Flores ya. Di Flores. Di Pulau Komodo. Kemudian ada Pulau Timor. Nah, ini termasuk Kupang itu ya. Nah, mana Komodo ini? Nah, ini. Ada satu pulau memang yang bernama Komodo. Anak-anak nanti bisa lihat Komodo di sini. Nah, kalau sudah dewasa bisa keliling-keliling Indonesia nantinya ya. Apa saja penampakan alam yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur atau Kepulauan Nusa Tenggara? Nah, ini. Ya, gunungnya ada Gunung Rinjani, Tambora, Kalimutu, dan Egon, Lembah Rinjani, dan seterusnya. Jadi silahkan sementara sampai di situ dulu pelajaran kita pada tematik, karena memang tema pembelajaran 4 ini memang ada banyak sekali materinya. Jadi sementara ini, hari ini anak-anak silakan catatkan itu semuanya, seluruh bentang alam yang ada di Indonesia di buku tematiknya. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan selalu sehat. Anak-anak sekalian jangan lupa istirahat, jangan lupa makan dan minumnya istirahat, jangan, yang paling penting sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.